Cerita kembali dilanjutkan, tapi sayangnya anggapan mereka itu langsung dipatahkan karena terlihat di arena Xiang Yu berhasil menahan serangan itu, bahkan ia langsung membalikan serangan dengan pedangnya. Alhasil semua yang melihatnya menjadi sangat terkejut. Terlebih lagi di pertarungan dengan teknik hujan saljunya, Xiang Yu berhasil memesan tiket ke babak 6 besar. Sementara Si Ming sendiri yang bertemu dengan Lao Ji, dirinya terlihat kewalahan, yang pada akhirnya mau tak mau ia pun harus mengakui kekalahannya dan gugur di babak 12 besar ini. Jadi dengan ini semua peserta yang ada di babak 6 besar pun sudah terkumpul. Di sana ada si Qin Chen, Tian Yi, Tian Du, Wu Shuang, Xian Yu dan juga Lao Ji. Setelah itu kemudian si juri pun langsung melanjutkan turnamennya itu, yang dimana langsung mempertemukan Xiang Yu dengan murid terkuat yaitu Tian Yi. Jelas para tetua yang melihatnya cukup antusias karena memang sebelumnya Xian Yu pernah menolak ajakan Tian Xi untuk menjadi pelayannya. Sedangkan di arena seperti biasa, Tian Yi langsung meremehkan musuhnya itu serta mengatakan kalau Xiang Yu sama sekali bukanlah lawan darinya. Xian Yu yang mendengarnya juga tak gentar sama sekali, bahkan dia malah mengatakan kalau ia ingin melihat seberapa besar kekuatan dari Tian Yi. Alhasil tanpa banyak basa-basi lagi, ia pun langsung mengeluarkan teknik 1000 pedangnya. Tapi jelas Tian Yi masih dengan mudah menahan serangan itu, dan kali ini ia langsung mengeluarkan teknik naga emasnya. Xian Yu yang melihatnya juga tak tinggal diam. Di sana ia lagi-lagi langsung mengeluarkan teknik saljunya serta membalikan serangan itu. Jelas hal itu membuatnya cukup kaget, yang pada akhirnya ia pun mengeluarkan teknik tinju 1000 bayangan. Namun tanpa diduga Xiang Yu masih bisa menahan serangan itu. Tapi meskipun begitu, kali ini dia langsung mengeluarkan salah satu teknik terkuatnya yaitu tinju emas sakti. Para tetua yang melihatnya menjadi sangat terkejut karena memang teknik tinju itu dirumorkan adalah teknik terkuatnya. Dan benar saja terlihat di sana Xian Yu yang mencoba menahan serangan itu langsung dibuat terpental. Dengan ini bisa dipastikan kalau Tian Yi adalah orang pertama yang memesan tiket ke 3 besar. Semua penonton pun langsung dibuat kaget karena ternyata pertandingan berikutnya itu langsung mempertemukan si Qin Chen dengan sang jenius Tian Du. Di sana Tian Du yang melihatnya langsung meremehkan si Qin Chen dan bahkan menyuruhnya untuk menyerah. Tapi jelas si Qin Chen langsung menolaknya, dan di sana ia juga sedikit menyinggung dan memprovokasinya. Dengan itu pertarungan antara keduanya akan segera dimulai. Di sana semua orang menjadi sangat terkejut karena si Qin Chen berani meremehkan sosok dari Tian Du. Bahkan di sana Qin Chen sampai menyuruhnya untuk segera menyerah. Jelas Tian Du yang mendengarnya hanya tertawa serta mengatakan kalau Qin Chen adalah orang pertama yang berniat meremehkannya. Setelah itu pertarungan pun akhirnya dimulai. Di sana Tian Du langsung mengeluarkan teknik cakarnya. Namun serangan itu Qin Chen masih dengan mudah mematahkan serangan itu, yang pada akhirnya Tian Du mengeluarkan teknik cakar 1000 bayangan. Tapi sayang lagi-lagi serangan itu tak bisa mengenai Qin Chen. Bahkan Qin Chen sampai mengatakan bahwa julukan jenius pada Tian Du hanyalah omong kosong belaka. Dengan itu Tian Du yang mendengarnya menjadi sangat marah dan ia pun menjadi sangat serius. Di sana Tian Du langsung mengeluarkan sebuah teknik tapak tangannya. Si Qin Chen yang melihatnya juga tak tinggal diam. Di sana tanpa banyak basa-basi ia pun mengeluarkan teknik pedang berkaratnya, yang tanpa diduga Qin Chen berhasil menahan serangan kuat itu. Para tetua yang melihatnya menjadi sangat terkejut. Sedangkan di arena Qin Chen pun langsung memberikan serangan balik dengan pedang petirnya. Dan kali ini Tian Du lah yang mencoba menahan dari serangan Qin Chen. Namun serangan Qin Chen yang menakutkan akhirnya ia berhasil mengenai Tian Du. Dengan itu Qin Chen di sana juga langsung meremehkan Tian Du yang selalu menyebut dirinya sebagai seorang jenius. Sementara Tian Du sendiri masihlah belum menyerah, dan tentunya kali ini ia benar-benar menjadi marah. Terlihat di sana ia pun langsung memberikan sebuah serangan. Sedangkan di luar Biu yang melihatnya menjadi sangat terkejut karena memang kekuatan Tian Du ini adalah tingkat martial ancestor, yang ternyata Tian Du membutuhkan satu langkah lagi agar bisa menerobos ke ranah itu. Sementara para tetua sekte Lucian juga mengatakan kalau Tian Du kemungkinan akan segera menerobos paling lama 3 bulan lagi.
Melihat kondisi Tiandu yang mulai serius, mereka menjadi sangat pede untuk bisa mengalahkan si Qin. Di arena, Tiandu masih saja meremehkan bahkan terus memprovokasi dari si Qin. Bersamaan dengan itu ia juga melempar sebuah serangan kepada Qin. Tapi di sana Qin masihlah bisa menghindari semua serangan itu. Para tetua yang melihat itu menjadi sangat terkejut karena memang serangan Tiandu tadi seharusnya bisa mengalahkan praktisi martial ancestor. Tapi tidak diduga si Qin malah bisa menghancurkan serangan tersebut. Di arena saat ini Tiandu masih saja memberikan serangannya secara membabi buta. Namun Qin di sana hanyalah memasang sebuah kuda-kuda mode bertahan. Para tetua yang melihatnya langsung mengatakan kalau saat ini Tiandu menggunakan tubuh abadi Sekte Liu Xian. Hal itu dapat diketahui kekuatan Tiandu yang sekarang itu terus meningkat. Tapi sayangnya si Qin akhirnya bisa berhasil untuk menahan semua serangan itu. Sontak para tetua yang berada di luar arena menjadi sangat terkejut. Bahkan mereka saat ini tengah mengira bahwa Qin hanyalah berencana untuk mengulur waktu. Yang dengan itu ia menunggu teknik tubuh abadi Tiandu menghilang seketika. Dan benar saja seketika efek teknik itu sudah menghilang, si Qin langsung mengeluarkan Bloodline petirnya itu. Yang tanpa diduga Qin malah menerobos tingkat mistik tahap akhir. Dengan itu tanpa banyak basa-basi ia pun langsung menebaskan pedang petirnya itu. Namun Tiandu yang melihatnya juga tak tinggal diam dan langsung menahan serangan itu. Di sana Tiandu yang merasa marah lagi-lagi terus memberikan sebuah serangannya. Para penonton yang melihatnya langsung dibuat kaget karena memang mereka tak pernah lagi melihat pertarungan antara praktisi jenius. Sedangkan Hainu sendiri menjadi terkejut karena Qin bisa bertarung imbang padahal belum berada di ranah martial ancestor. Di sana ia beranggapan kalau Qin pastilah memiliki sebuah rahasia besar. Sama halnya Tian Yi dan juga Wu Shuang. Mereka dibuat terkejut dengan kekuatan dari si Qin. Sementara di arena pertarungan masih terus berlanjut. Di sana akhirnya Tiandu pun mengeluarkan teknik terkuatnya yang katanya akan ia gunakan pada saat melawan Tian Yi ataupun Wu Shuang. Tapi karena Qin lawan yang kuat, ia pun memutuskan untuk mengeluarkannya sekarang juga. Dan ternyata teknik itu adalah gabungan Bloodline. Para penonton yang melihatnya langsung beranggapan kalau Qin sudahlah tamat. Bahkan Hainu juga berpikiran yang sama. Dan yang ia takutkan jika Qin kalah maka secara otomatis api teratai akan meledak. Tapi sayangnya pemikiran liar itu langsung dibungkam oleh si Qin karena terlihat dengan teknik pedangnya si Qin malah berhasil membalikan serangan tersebut. Dengan itu semua orang menjadi sangat terkejut. Namun Tiandu di sana masih menolak untuk menyerah. Jelas setelah menerima serangan tadi ia pun menjadi sangat kesal. Bahkan dia sampai akhirnya mengeluarkan sebuah teknik terlarangnya. Para tetua yang melihatnya awalnya melarangnya karena memang teknik itu adalah teknik terlarang Sekte Liu Xian. Yang dimana untuk menggunakannya membutuhkan energi yang sangat besar. Di sana Tiandu terlihat langsung menyerang Qin. Namun jelas Qin juga tak tinggal diam dan langsung membenturkan energi petirnya itu. Terlihat pertarungan mereka awalnya masih cukup imbang. Sampai si Qin bertarung dengan serius yang langsung membuat Tiandu menjadi kewalahan. Bahkan di sana ketika Tiandu mau menyerang, si Qin langsung memberikan sambaran petirnya itu. Yang hal itu membuat Tiandu akhirnya terjatuh kalah. Di sana Qin juga langsung meremehkannya, bahkan ia mengatakan bahwa Tiandu lebih buruk dari pecundang. Jelas para tetua yang melihatnya menjadi sangat marah. Tapi di sana si Qin malah dengan sengaja menyinggung mereka juga. Yang pada akhirnya dengan sebuah tendangannya si Qin pun memberikan serangan terakhirnya. Dengan ini bisa dipastikan kalau babak selanjutnya itu sudahlah diisi oleh dua orang, yaitu Qin dan Tian Yi. Terlihat di sana Tiandu benar-benar terluka parah. Namun para tetua masihlah terlihat santai karena Tiandu sudah dipastikan akan segera menerima warisan untuk menyembuhkannya. Dan kini pertarungan terakhir di babak 6 besar akhirnya dimulai, di mana akan mempertemukan Wu Shuang melawan Lao Ji. Terlihat sebelum bertarung mereka menyinggung satu sama lain. Sampai akhirnya Lao Ji memberikan serangan terlebih dahulu. Namun tak diduga Wu Shuang di sana langsung mengeluarkan teknik menghilangnya.
Para penonton yang melihatnya menjadi sangat kagum dan langsung berasumsi kalau Wushuang lah yang akan keluar menjadi pemenang. Sedangkan di arena, Wushuang di sana mulai meremehkan Laoji seorang. Namun jelas Laoji juga tak tinggal diam, di sana ia mengeluarkan sebuah teknik Susanoo. Yang tanpa diduga dengan teknik tersebut ia berhasil menemukan keberadaan dari Wushuang. Dengan itu Wushuang yang melihatnya menjadi sangat terkejut dan marah besar. Sementara Laoji sendiri langsung mengatakan kalau ia pastilah akan mengalahkannya. Dengan itu pertarungan pun kembali dilanjutkan. Dan kali ini Wushuang langsung mengeluarkan teknik andalannya, yaitu teknik kipas 6 harmoni. Namun lagi-lagi Laoji yang melihatnya juga tak tinggal diam. Jelas dia langsung menahannya dengan sebuah teknik tinjunya. Di sana Wushuang yang melihatnya masihlah sangat pede bahwa teknik yang dikeluarkannya tak bisa dikalahkan. Namun tak diduga Laoji malah langsung menaikkan kekuatannya. Dengan itu Wushuang kembali dibuat terkejut, yang pada akhirnya ia pun mengeluarkan energi terkuatnya. Sontak para penonton yang melihatnya juga dibuat kaget karena ternyata Wushuang ini sudah berada di ranah setengah langkah martial ancestor. Di arena tanpa banyak basa-basi lagi ia pun langsung mengeluarkan teknik kipas terkuatnya. Namun Laoji yang melihatnya juga tak gentar sama sekali, yang ternyata dia juga berada di ranah setengah martial ancestor. Alhasil semua yang melihatnya lagi-lagi menjadi terkejut. Sedangkan di arena pertarungan mereka masih cukuplah sengit. Serangan demi serangan dikeluarkan, yang pada akhirnya Laoji pun mengeluarkan teknik Bloodline kegelapannya, yang membuat mau tak mau Wushuang terkena serangan telak. Dan dengan ini bisa dipastikan kalau Laoji berhasil memesan tiket ke babak 3 besar. Jelas semua orang yang melihatnya masih tak percaya kalau Wushuang ternyata bisa dikalahkan. Terlebih lagi dua jenius dari dinasti Wei sama-sama dikalahkan oleh praktisi dari 5 kerajaan. Oleh karena itu murid-murid dari dinasti Wei sampai menuduh kalau 5 kerajaan sudah berbuat curang. Para tetua Paksi Gusian yang melihatnya langsung menyinggung mereka semua, yang ternyata tetuanya sudahlah berada di ranah martial ancestor. Tentu lagi-lagi semua dibuat kaget karena memang 5 kerajaan ini bisa dibilang adalah benua kecil. Jelas praktisi yang berada di ranah martial ancestor itu sangatlah langka. Raja Lingu yang melihatnya juga masih sangatlah yakin kalau orang-orang dari Paksi Gusian bukanlah dari 5 kerajaan. Setelah itu si juri memberitahu mengenai peraturan di pertandingan 3 besar ini, yang dimana akan ada 1 orang yang menunggu di babak final dan 2 orang lainnya akan melakukan sebuah pertarungan tersebut. Yang tanpa diduga orang yang menunggu di babak final adalah si Qin Chen. Dengan ini Tian Yi dan Laoji lah yang akan bertarung untuk memperebutkan tiket melawan Qin Chen. Terlihat di sana mereka langsung masuk ke dalam arena. Jelas seperti biasa Tian Yi meremehkan musuhnya itu. Laoji yang mendengarnya juga tak gentar sama sekali. Bahkan ia langsung mengeluarkan teknik Bloodline kegelapannya. Tian Yi yang melihatnya juga tak tinggal diam dan mencoba membalikannya menggunakan teknik tapak kaisarnya. Dan dengan ini terjadilah sebuah bentrokan. Di sana para penonton yang melihatnya dibuat antusias karena menurut mereka pertarungan ini sudah seperti pertarungan antara 2 ranah martial ancestor. Sementara di arena terlihat bentrokan mereka tadi berakhir imbang. Di sana Tian Yi yang melihatnya akhirnya mengerti kenapa Wushuang bisa dikalahkan. Di sana tanpa basa-basi lagi Tian Yi pun langsung mengeluarkan salah satu teknik terkuatnya, yaitu teknik rahasia kaisar. Sontak semua yang melihatnya dibuat kaget dan langsung beranggapan kalau Laoji sudah pasti tamat. Tapi di arena Laoji yang melihatnya lagi-lagi tak gentar sama sekali. Di sana ia juga langsung mengeluarkan sebuah teknik terkuatnya. Alhasil lagi-lagi semua dibuat kaget, bahkan Tian Yi itu sendiri. Namun meskipun begitu Tian Yi tetaplah memberikan serangan yang membuat bentrokan terjadi lagi. Yang tanpa diduga bentrokan kali ini dimenangkan oleh Laoji. Dengan ini dapat dipastikan kalau Laoji mendapatkan tiket ke babak final yang tentu bertemu dengan si Qin Chen. Sontak semua orang yang melihatnya lagi-lagi dibuat kaget. Kemudian babak grand final pun langsung dimulai. Di sana sebelum bertarung, Laoji tanpa diduga malahan mengajak Qin Chen untuk masuk ke sektenya. Tak hanya itu, ia juga menjanjikan jika si Qin Chen mau, ia akan langsung diangkat menjadi murid inti serta bisa menikmati semua sumber daya yang ada di sektenya itu. Qin Chen yang mendengarnya langsung mengingatkan kalau dialah yang telah menghabisi Tuan Muda Paksi Gusian tempo lalu.
lalu. Tapi Laoji tak peduli karena memang jika Qin Chen mau bergabung, ia bisa saja melupakan masa lalu itu. Terlebih lagi dengan kekuatan Qin Chen yang sekarang seharusnya ia bisa mengetahui identitas aslinya. Tetua Pak Sigusian yang melihatnya awalnya cukup kaget, tapi para pasukan bertopeng di sana sedikit mengancamnya yang membuat ia pun tak bisa berkutik. Sedangkan Qin Chen sendiri tanpa diduga ia malah menyuruh Laoji untuk menyerah terlebih dahulu. Tentu jika pembagian warisannya sudah selesai, ia akan mempertimbangkan tawaran tadi. Tapi jelas Laoji langsung menolaknya, yang pada akhirnya mau tak mau pertarungan pun tak bisa dihentikan. Qin Chen yang melihatnya juga tak gentar sama sekali. Di sana tanpa basa-basi lagi ia pun mengeluarkan Bloodline petirnya. Namun tentu serangan itu bukanlah hal yang sulit bagi Laoji. Terbukti hanya dengan sebuah tekniknya ia bisa langsung membalikannya. Dengan ini Qin Chen akhirnya mulai bertarung serius dan membuktikan kekuatannya sebagai praktisi jenius itu. Terlihat di sana dengan teknik Bloodline petirnya, Qin Chen berhasil memberikan perlawanan yang cukup sengit. Tanya itu, Qin Chen juga akhirnya bisa mengunci Laoji di sana. Sontak para pasukan Pak Sigusian yang melihatnya menjadi terdiam. Sementara di arena kali ini si Qin Chen benar-benar overpower. Terbukti di sana ia terus-menerus mengeluarkan teknik-tekniknya itu. Tapi tanpa diduga, Laoji juga membuktikan kekuatannya di sana setelah terkena serangan tadi ia masih bisa bertahan terus. Dan kali ini tanpa basa-basi lagi ia pun malah membuka topeng miliknya dan menunjukkan identitas aslinya. Alhasil pertarungan mereka pun kembali dilanjutkan. Di sana si Qin Chen yang melihatnya juga langsung mengeluarkan teknik pedangnya itu. Laoji yang melihatnya awalnya masih bisa menghindarinya. Namun tapi sayangnya karena Qin Chen bisa mengendalikan pedangnya itu, mau tak mau dia pun sedikit terluka. Sontak hal itu membuatnya semakin marah dan langsung mengeluarkan teknik terlarangnya. Para penonton yang melihatnya langsung beranggapan kalau Qin Chen sudahlah tamat. Karena memang Tian Yi aja praktisi yang disebut jenius terkuat di turnamen ini juga tak bisa menahan serangan itu. Tapi tentu dengan teknik pedang petirnya ia bisa menahan serangan itu. Tanpa diduga Qin Chen bisa membalikan serangan tersebut. Semua orang yang melihatnya menjadi sangat terkejut. Tanpa diduga Qin Chen bisa membalikan serangan tersebut. Dan dengan itu Qin Chen pun berhasil melukainya. Di sana Laoji menjadi sangat terkejut dan sedikit bertanya-tanya mengenai identitas asli dari si Qin Chen. Tapi di sana Qin Chen hanya mengatakan kalau ia adalah Master Bloodline dari 5 kerajaan. Tentu semua yang mendengarnya dibuat kaget, bahkan Tian Yi akhirnya mengakui kalau di atas langit masih ada langit. Sedangkan Heinu sendiri yang melihatnya akhirnya mengerti kenapa Qin Chen bisa menghancurkan semut miliknya itu. Tapi meskipun begitu ia masih menganggap pasti ada master yang hebat di belakang si Qin Chen. Jelas mau tak mau ia tetap akan menghabisi si Qin Chen itu. Di sana Laoji yang melihat semuanya kemudian menolak untuk menyerah. Di sana ia pun mengeluarkan kekuatan terkuatnya. Tian Yi yang melihatnya cukup kesal karena memang saat pertarungannya tadi ternyata Laoji belumlah mengeluarkan kekuatan yang sebenarnya. Jelas ia di sana berpikiran kalau gelar jenius miliknya hanya lelucon belaka. Sedangkan di arena, Laoji yang sudah dalam mode terkuatnya langsung menyerang si Qin Chen. Qin Chen yang melihatnya juga dibuat kaget karena memang kecepatan lari Laoji ini meningkat 2 kali lipat. Tapi meskipun begitu, si Qin Chen masih bisa mengatasinya, bahkan ia mencoba memberikan serangan baliknya. Yang pada akhirnya Laoji mengeluarkan teknik tinjunya. Si Qin Chen yang melihatnya tanpa diduga lagi bisa menghentikan serangan itu. Alhasil karena sudah cukup kesal, Laoji pun langsung mengeluarkan teknik terkuatnya dengan menarik seluruh energi Dauqi ke dalam tubuhnya. Para tetua Pak Sigusian yang melihatnya langsung mengatakan kalau kali ini si Qin Chen pasti akan tamat karena memang Laoji sudah benar-benar menjadi marah. Qin Chen yang melihatnya juga tak tinggal diam dan langsung mengeluarkan kekuatan mentalnya yang tanpa diduga. Dengan mata anehnya Qin Chen berhasil membalikan serangan tersebut. Dan dengan ini bisa dipastikan kalau Qin Chen lah adalah raja di turnamen ini. Semua orang yang melihatnya dibuat kaget dan masih tak percaya kalau pemenang turnamen ini adalah praktisi dari 5 kerajaan. Para tetua yang melihatnya juga menjelaskan kalau teknik Qin Chen barusan menyebabkan kesadaran Laoji menjadi kebingungan. Yang pada akhirnya ia pun dikalahkan dalam sekejap mata. Sedangkan Laoji sendiri ia masih mencoba untuk melawan tapi sayang tubuhnya berkata lain dan langsung keluar arena.
Kemudian si juri pun mengucapkan selamat kepada si Qin karena sudah berhasil menjuarai turnamen ini. Setelah itu para peserta di 12 besar langsung dipindahkan naik ke atas. Karena memang semua orang saat ini akan dibagikan sebuah warisan reruntuhan. Sesampainya di atas, mereka semua langsung dikagetkan karena tiba-tiba langitnya langsung menjadi gelap. Di sana semua orang langsung mendapatkan hadiahnya tergantung kerja keras pada saat turnamen tadi. Terlihat semuanya langsung mendapatkan benih spiritual dari ibu kota selatan kuno. Namun berbeda dengan si Qin. Di sana ia mendapatkan sebuah benih emas dengan kualitas yang paling bagus. Sedangkan yang lain mendapatkan benih perak dan benih putih sesuai dengan peringkatnya masing-masing. Jadi benih ini dikatakan bisa meningkatkan kekuatan mereka secara cepat. Kemudian semua orang pun mulai menyerap pusaka emas tadi. Ketika mereka menyerapnya, terlihat kekuatan mereka beneran meningkat secara drastis. Sontak semua yang melihatnya dibuat kaget dan langsung fokus untuk berkultivasi. Dan setelah itu mereka saat ini telah dihadapkan dengan sebuah turnamen yang dimana kali ini mereka diharuskan untuk menembus permainan dan keterampilan rahasia di tempat ini. Siapapun yang berhasil menjadi juaranya, maka ia akan mendapatkan kemampuan yang tidak sederhana. Jelas semua orang yang mendengarnya sangat antusias dan kembali semangat untuk bersaing di dalam turnamen kali ini. Di sana mereka pun mulai masuk ke dalam permainannya. Setelah itu si Qin yang sudah masuk ke dalam permainannya langsung dibuat kaget oleh sebuah pola rahasia. Karena memang pola itu bukanlah sebuah formasi ataupun larangan. Tapi meskipun begitu si Qin masih berhasil memecahkan pola tersebut sehingga ia bisa melangkah ke ruangan yang berikutnya. Sontak sosok bayangan yang melihatnya menjadi terkejut karena Qin sangat cepat dalam memecahkan pola tersebut, di mana di ruangan berikutnya ia lagi-lagi bertemu dengan sebuah pola rahasia. Tentu dia yang melihatnya langsung beranggapan kalau turnamen kali ini hanyalah untuk menguji pemahaman pola mereka. Jelas tanpa banyak basa-basi lagi, ia pun kembali untuk memecahkan pola tersebut. Tapi kali ini polanya benar-benar aneh karena memang ketika Qin memecahkannya, di alam bawah sadarnya ia langsung dibawa ke suatu tempat dan melihat mata seseorang. Sontak ia pun menjadi sangat terkejut. Namun meskipun begitu, Qin akhirnya berhasil memecahkan pola tersebut dan berhasil melangkah ke ruangan yang berikutnya. Di ruangannya yang kali ini Qin malah ditemui oleh sebuah pola yang sudah rusak. Tapi jelas Qin yang sudah paham, dengan mudah ia pun langsung memperbaikinya. Setelah itu si Qin malah langsung dibawa ke suatu tempat, di mana di sana ia melihat aliran sungai dengan kekuatan sejati yang sangat besar. Ia yang melihatnya kemudian mencoba untuk menyerap kekuatan tersebut. Tapi tanpa diduga ketika ia mau menyerapnya, malah dialah yang hampir diserap oleh sungai itu. Alhasil ia pun memutuskan untuk melakukan kultivasi dan kemudian baru mencoba lagi untuk menyerap kekuatannya. Dan benar saja terlihat kali ini Qin langsung berhasil untuk menyerapnya. Di sana Qin menyadari kalau teknik Bloodline petir miliknya seperti menyatu dengan kekuatan sejati. Sementara di tempat lain, seorang praktisi yaitu Si Tuseng ia menjadi orang pertama yang harus gugur di turnamen yang kedua ini. Di luar ia langsung melaporkan kepada tetuanya kalau ia sudahlah gagal. Tapi meskipun begitu ia sudah mendapatkan banyak warisan termasuk teknik rahasia di tingkat menengah. Sontak ketuanya yang mendengarnya sudah sangat senang dan mengajak semua pasukannya untuk segera pergi. Tentu hal itu membuat para tetua lain cukup kaget karena sekte Wukong seperti terburu-buru. Namun di sana ketika mereka mau mengejarnya, tetua yang lain langsung menahannya. Karena menurutnya apa yang didapatkan oleh Si Tuseng bukanlah sesuatu yang luar biasa. Sementara Qin sendiri setelah ia menyerap kekuatan tadi, kali ini ia sudah berada di tempat lain. Dan terlihat ia malah bertemu dengan sebuah pola yang menunjukkan gambar latihan. Dengan itu ia beranggapan kalau itu adalah teknik Maharaja 9 bintang. Tentu tanpa banyak basi-basi lagi, ia pun langsung mencoba untuk melatihnya. Akan tetapi ia merasa aneh karena memang teknik itu sangatlah sulit untuk distabilkan. Yang pada akhirnya si Qin mengeluarkan pola rahasia yang ia pelajari sebelumnya. Yang tanpa diduga, pola-pola rahasia sebelumnya memang disiapkan untuk permainan yang terakhir ini. Terbukti si Qin akhirnya bisa mempelajari teknik tersebut. Sementara praktisi lain terlihat di sana King San, Yuan Peng dan bahkan Si Ming juga sudah gugur dari turnamen yang kedua ini.
Tapi meskipun begitu mereka bertiga sama-sama sudah mendapatkan banyak warisan, termasuk teknik pedang dari Wang Ximing. Di sana ketika tetua mengajak Yuan Peng untuk segera pergi, sayangnya mereka langsung dihadang oleh para tetua yang lain. Jelas tujuan mereka hanyalah satu, yakni melakukan sebuah tindak pembegalan. Dan cerita pun bersambung. Sekian alur cerita Wusen Jujai dan tentunya akan berlanjut ke part selanjutnya. Mudah-mudahan kalian semua terhibur dengan alur cerita yang Mimin sampaikan. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time and seperti biasa, salam para jagoan.